Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah amma ba'dah. Yang terhormat para sesepuh, bini sepuh, para kiai, para bapak-bapak haji, wabil khusus yang ada di Desa Sendang Dawung, Kecamatan Kangkung, yang terhormat Bapak Ketua Rois maupun MBC beserta segenap jajarannya, para tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang tadi sudah disampaikan oleh para sambutan yang sudah. Yang saya hormati Bapak Haji Abdul Malik beserta Ibu selaku wakil atau selaku donatur. Yang saya hormati dari Batko TPQ Kabupaten Kendal, FKDT dari Kabupaten Kendal, beserta para jajarannya di tingkat kecamatan, para ustadz ustadzah, kepala MDT, kepala TPQ se-Kecamatan Kangkung, Bapak Kepala Desa yang saya hormati. Semuanya saja para pejabat struktural maupun fungsional yang ada di Kecamatan Kangkung, Ibu Camat atau yang mewakili dan semuanya di jajaran di pemerintah Kecamatan Kangkung. Alhamdulillah wa syukrulillah, pada siang hari ini kita dipertemukan dalam majelis yang sangat mubarak dalam rangka menghadiri undangan tasakuran penyerahan izin operasional. Kalau saya menyampaikan izin operasional nih, izin operasional MDT dan TPQ Rodotul Muta'alimin yang ada di Sendang Dawung Kidul, Kecamatan Kangkung. Yang tadi proses penyerahan dari pembangunan gedung ini, dari asal usulnya tanahnya siapa yang mewakafkan, kemudian pembangunan gedungnya ini yang donatur yang memberikan dana sehingga menjadi bangunan yang sangat megah ini sudah berjalan dengan lancar. Alhamdulillah, kita semua sudah menyaksikan, mendapat aliran barokahnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat para donatur, para sesepuh bini sepuh tadi, lewat doa-doa tadi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rahmat taufik kepada kita semuanya, utamanya nikmat sehat wal afiat, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah-ibadah kita dengan baik. Ya, satunya adalah menghadiri undangan pengajian ini. Sholawat serta salamnya kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Musli Ali, ampun ngantuk ya. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Semoga syafaat beliau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tercurah pada kita semua umatnya, fid dini wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama kami menyampaikan salam dari Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal
yang pada hari ini beliau mohon maaf tidak bisa hadir dengan secara pribadi karena ada undangan yang bersamaan. Kemudian mewakilkan saya untuk bisa menghadiri dan menyampaikan apa maksud dan tujuan yang disampaikan dari Ketua atau Kepala MDT dan TPQ Rodatul Muta'alimin Sendang Dawung ini. Kami dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal menerima permohonan dari Kepala MDT maupun TPQ yang ada dari Sendang Dawung ini dalam rangka untuk memberikan izin operasional. Izin operasional itu adalah izin dalam rangka menyelenggarakan lembaga pendidikan MDT maupun TPQ pada hari ini di Sendang Dawung. Nah, kemarin dalam proses pembangunannya kami juga sudah monitoring ke sini karena ada undangan dari para pengurus untuk melihat dahulu keadaan atau kondisi bahwa MDT TPQ ini mendapat wakaf dari tadi yang telah maju di atas itu ya, ada 3 wakif ya yang memberikan tanah ini untuk pembangunan TPQ dan MDT ini, dan kemudian pembangunannya adalah donatur dari Bapak Haji Abdul Malik tadi beserta istri ya. Nah, kemudian setelah jadi alhamdulillah ini udah jadi proses penyerahan tanahnya itu tadi sudah sampaikan tahun 2000 baru sampai semegah ini 2025. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kemudian sebelum TPQ dan MDT ini dibangun gedung baru, ini sudah berjalan lembaga ini dilaksanakan di musola sebelah selatan itu, sebelah barat ya. Musola itu sudah berjalan lancar. Akan tetapi untuk izin operasionalnya belum dilaksanakan. Sehingga baru pada pagi hari ini akan kami serahkan izin operasional. Izin operasional kami buat setelah ada santrinya, muridnya ya. Sudah ada muridnya minimal 15 anak. Alhamdulillah di MDT dan TPQ ini santrinya, muridnya sudah lebih dari 15, sehingga terus kami proses dan alhamdulillah izin operasional ini sudah jadi. Nah, kemudian sebelum izin operasional itu jadi ada persyaratan-persyaratan Bapak Ibu yang alhamdulillah persyaratan itu sudah dilengkapi oleh pengurus MDT dan TPQ. Nah, kemudian untuk status tanahnya tadi secara hukum ya, secara hukum mungkin sudah ada proses ya, ada proses untuk diterbitkan sertifikat wakaf. Ya, sudah ada Mas Asikin? Sertifikat wakaf itu sudah ya, baru dalam proses. Ini nanti antara wakif dan nadir itu nanti memproses izin operasional atau sertifikat wakafnya lewat kantor urusan agama Kecamatan Kangkung. Dan nanti dalam proses ini nanti tolong segera dilaksanakan sehingga nanti sudah didaftarkan kok kemarin sudah saya lihat. Nah, berarti kan sudah bisa diproses izin operasionalnya. Sehingga status madrasah ini betul-betul sudah ada sertifikat wakafnya. Nah, kemudian sertifikat wakaf ini diserahkan oleh nadir dari Nahdlatul Ulama ya di Kecamatan Kangkung, karena TPQ dan MDT-nya adalah MDT NU, sehingga nadirnya adalah dari Nahdlatul Ulama. Itu Bapak Ibu. Nah, jadi izin operasional ini sudah jadi alhamdulillah. Dan segera nanti akan saya sampaikan ke Kepala MDT dan Kepala TPQ-nya.
Kemudian kami dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal memberikan pembinaan dan pemantauan terhadap MDT dan TPQ karena ini adalah wilayah binaan dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal lewat seksi pendidikan diniyah dan pondok pesantren. Nah, perlu panjenengan ketahui bahwa MDT se-Kabupaten Kendal itu ada MDT-nya ada 454. Jadi Kabupaten Kendal itu ada dalam madrasah diniyah takmiliyah ada 454 tambah 1 ini. Berarti 455 dengan jumlah ustadznya 5.985. Kemudian santrinya atau murid dari MDT itu ada 39.702. Ditambah nanti ini dari Sendang Dawung ini yang saya serahkan pada dari injobnya. Kemudian dari TPQ-nya se-Kabupaten Kendal itu ada 676 ditambah dengan TPQ Rodatul Muta'alimin ini jadi menjadi 677. Nah, dengan jumlah ustadz-ustadzahnya 7.120 dan nanti ditambah dengan ustadz-ustadzah TPQ ini dan santrinya 58.797 plus TPQ ini. Nah, kemudian kami berharap dari kantor Kementerian Agama ini pelaksanaan MDT maupun TPQ dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan aturan yang ada dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal. Semua lembaga TPQ, Madin, pondok pesantren ini semuanya madrasah dan semua sekarang sudah didata Bapak Ibu. Tekan pelosok desa pokoknya ada. Kalau sudah ada izin operasionalnya. Jadi sekarang lewat EMIS pendataannya. Lewat EMIS itu ada aplikasi-aplikasi. Oleh sebab itu setiap lembaga harus mempunyai operator. Operator ku ya sing nglakokke data-data lewat sekarang online niku. Ya lewat HP maupun laptop. Oleh sebab itu kami mohon untuk MDT dan TPQ ini harus menunjuk operator yang bagus, yang pinter, yang kober ya. Kadang pinter ora kober nggih. Jadi ya terlambat. Nah, data itu diupload, dilebokke ning data EMIS itu setiap bulan, setiap setengah bulan semua terus harus dimasukkan datanya, jumlah gurunya, jumlah santrinya, keadaan gedungnya dan sebagainya itu harus dilaporkan ke kita. Nah, kalau operatornya kuwi keteteran terlambat ya wis ning pusate ora terbaca. Jadi kalau sudah mempunyai job ini monggo. Kalau sudah mempunyai job ini berarti TPQ MDT ini sudah diketahui sampai dengan pusat Bapak Ibu nggih. Nggih, ora gelawanan Bu, ora ning nggon Kerto Sebio tok niki nggih. Jadi sudah pusat itu kalau ngeklik MDT NO ya, MDT NO 25 dan TPQ NO 28 Rodatul Muta'alimin dipacet ngono sudah keluar ini. Nah, letaknya di mana? Ada letak geografisnya, kedudukan atau lokasinya itu di mana sudah bisa. Tadi malam sudah dikirimi dan ya ini letaknya di sini. Kondisi bangunnya seperti ini. Nah, kemudian kemarin juga kita adakan pendataan terkait dengan kondisi gedungnya. Semua pondok pesantren, madrasah diniyah, TPQ disurvei atau dilihat, didata apakah kondisi sudah masih baik ya, sedang atau rusak sedikit atau bagaimana. Nah ini didata oleh pemerintah. Dikhawatirkan nanti adakah kondisi pondok pesantren, madrasah diniyah, TPQ sing wis meh ambruk. Nah, nek wis ambruk kan nyamari nggih.
Nah, oleh sebab itu didata nanti pemerintah lewat para penyuluh untuk memberikan pembinaan bahwa kondisi-kondisi yang masih layak dan tidak layak untuk bisa operasional pelaksanaan kegiatan pembelajarannya. Begitu Bapak Ibu. Kemudian dari ustadz-ustadzahnya itu juga ada perhatian dari pemerintah. Ada tunjangan insentif. Honor lah ya, tunjangan insentif dari Kabupaten Kendal, pemerintah daerah Kabupaten Kendal, Bupati dan segenap jajarannya juga memberikan tunjangan insentif Pak, ya, tunjangan insentif. Kemudian dari gubernur juga ada tunjangan insentif bagi ustadz-ustadzahnya. Nah ini kemudian ada juga insentif dari pemerintah pusat. Sekarang dupa ini guru madrasah, guru ngaji niku Bapak Ibu nggih. Nggih aja kuwatir. Pokoknya berkah barokah nggih. Nah itu ada. Nah, kemudian BPJS masuk di dalamnya. Guru-guru yang meninggal dunia itu kan setiap insentif itu BPJS ikut motong. Nyelengi ya, ikut membantu di BPJS. Bagi guru madrasah diniyah TPQ ya ustadz-ustadzah di pondok pesantren itu mendapatkan yang ikut termasuk ke BPJS kalau meninggal dunia bisa diurus lewat lembaga urut ya dari lembaganya kemudian Kemenak sampai BPJS. Nah, insya Allah pemerintah juga memperhatikan hal seperti itu. Jadi tolong MDT maupun TPQ ini setelah ijab ini saya serahkan maka harus diopeni ya dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajarnya. Kemudian santri-santrinya sekarang harus ramah anak. Semua lembaga pendidikan harus ramah anak. Ramah anak ini pripun? Ya pendidikan itu gedungnya ya apik, resik. Sekarang kalau ada madrasah kemudian TPQ pondok pesantren sing kotor itu akan terus dipantau oleh pemerintah ya. Nanti kita tegur dulu NO-nya. Kalau itu yayasan NO. Ini madrasah ini kotor, tolong Pak karena panjenengan yayasannya ya. Tolong diperintahkan untuk ro'an. Sekarang itu ro'an yang bahasa pesantren itu ro'an ya. Kalau bahasa Jawanya ya gotong royong. Itu sudah dibudayakan, dihidupkan kembali, ro'an ya, yang dibersihkan ruangan-ruangan. Kemudian pembelajarannya sekarang sudah tidak zamannya lagi pakai kapur tulis ya, pakai spidol sekarang dengan papan tulis dan sebagainya dilengkapi. Insya Allah nanti untuk ini Sendang Dawung donaturnya terus ya mengalir ya. Jangan khawatir ya, jadi diobanilah yang baik lembaga ini. Nggih Pak Abdul Malik sama Bu Sofi ya. Ini siap membantu pokoknya dari pendirian sampai perjalanannya. Nah, kemudian ada kamar mandinya atau WC-nya. WC-nya juga diopeni yang bagus. Jangan sampai walaupun di desa itu kotor, jangan ya. Sekarang harus dibersihkan dengan baik. Sehingga anak diajari antara najis-najis bagaimana ini harus dijaga dengan baik. Kemudian tempat ruangan guru, kemudian ruangan pembelajaran dan sebagainya juga dijaga dengan baik. Itu namanya ramah anak ya. Jadi semuanya ini antara MDT ya, TPQ, kemudian pondok pesantren, madrasah, ibtidaiyah, sanawiyah dan sebagainya itu harus ramah anak. Semuanya harus didata dengan baik. Bahkan sekarang PU ya. Itu dinas pendidikan itu memberikan sumbangan ya. Sumbangan sanitasi. Jadi sanitasi WC itu dikasih dari sumbangan dari pemerintah. Jadi MDT, TPQ dan sebagainya yang belum punya kamar mandi, ini semuanya tolong nanti ajukan panjenengan ya lewat Bapak Camat. Gampang kabeh sekarang. Muga-muga negarane makmur nggih. Baldatun thayyibatun warabun ghafur ya. Masyarakate ora rewel nggih.
ora demo terus nggih niki. Nah, ndonga. Nah, ini Bapak Ibu dari Kementerian Agama bahwa tadi kalau sudah berjalan dengan lancar, itu kurikulumnya juga disesuaikan, kemudian ramah anaknya juga dijaga dengan baik ya. Kemudian pembelajarannya itu diatur ya sesuai dengan kurikulum dari karena ini lewat Nahdlatul Ulama disesuaikan dengan kurikulum yang dilaksanakan oleh NU dan sebagainya dan seterusnya, guru-gurunya dan seterusnya. Nah, ini Bapak Ibu informasi yang dapat kami sampaikan. Untuk selanjutnya apabila ada ada hambatan dalam perjalanan pelaksanaan kegiatan pembelajaran, kami siap ya 24 jam. Sekarang siap 24 jam. Semua pegawai itu siap 24 jam untuk menerima aduan, kemudian menerima permohonan dan sebagainya, bantuan dari masyarakat. Ini khususnya kalau kami dari Seksi Pendidikan Pondok Pesantren dan Madrasah Diniyah ini yang membawai semua pondok pesantren, Madrasah Diniyah Takmiliyah, ya kemudian TPQ se-Kabupaten Kendal, kami insya Allah siap melayani panjenengan. Ya, dari pagi sampai malam pun, ya ini juga. Nah, seperti ini operatornya, ya sama adik, ini operator dari MDT ini, ya. Pokoknya tidak segan-segan, kalau ada hambatan, ini kok tidak bisa, emisnya kok terhambat, itu bagaimana kita langsung bisa membina atau nuturi dengan operator kami. Ya. Demikian Bapak Ibu, kurang lebihnya apabila ada perkataan dan yang kurang sopan dan salah kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyingkat waktu untuk Kepala MDTU NU 25 bisa menambahkan diri, Kepala TPKNU 28 Rotul Mutalimin bisa menambahkan diri untuk menerima izin operasional dari Kementerian Agama Kabupaten Kendal.